Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Imam Bukhari di dalam kitabnya mengatakan bahwa dulu Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang veteran perang yang saya ceritakan tuh ya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu adalah ada di dalam Imam Bukhari, di mana veteran perang Badar digabung disatukan dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Dan di sini dijelaskan bahwa itu maksudnya adalah Rasulullah ketika akan meninggal dunia. Baik. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, nu'aitu ila nafsi, Rasulullah bersabda, nu'aitu ila nafsi, ini adalah ucapan Rasulullah terhadapku. Rasulullah bilang ketika ayat ini turun, Rasul, ini adalah ucapan Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup, tapi Allah sudah mengucapkan bela Rasulullah. Karena tadi ketika Islam sudah menang, Islam masuk berbondong-bondong, maka tugas kenabian selesai. Orang kalau sudah selesai tugasnya ya sudah. Sudah selesai tugasnya ya sudah, dia akan dikembalikan. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada guru Ismail bin Musa ya, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah berada di Madinah, tiba-tiba beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja'a Nasrullah wa fathu, ja'a ahlul Yaman. Qila ya Rasulullah wa ma ahlul Yaman? Qala qaumun raqiqatun qulubuhum, layyinatun tibauhum, al-iman yamanun, wal fiqhu yaman, wa hikmatu yamaniyah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis dalam khutbahnya dikatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Telah datang penduduk Yaman. Ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah penduduk Yaman? Rasul bersabda, kaum yang lembut hatinya dan lunak wataknya. Iman adalah Yaman, fikih adalah Yaman, dan hikmah adalah Yaman. Ini salah satu kelebihan sinyal Rasulullah tentang negeri Yaman. Bahkan dikatakan dulu Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah bingung sebenarnya. Pokoknya ketika terjadi embargo habis-habisan, Rasulullah menyuruh sahabatnya hijrah. Cuma nggak tahu mau pindah mana. Yang penting pada kota Mekah aja, karena intimidasinya sedemikian rupa. Ada beberapa tempat yang Rasul ingin hijrah. Pertama mau ke Habsyah atau di Afrika, atau kalau ke Jawa mau ke Habsyah gitu kan, atau ke Jawa. Terus rencana mau ke Taif, nggak mungkin. Kemarin aja waktu ke Taif ditipukin, gitu kan? Rencana mau ke Yaman, tapi nggak lama turun perintah agar menuju negeri Yasrib. Kenapa negeri Yasrib? Ternyata hijrahnya Rasul ke negeri Yasrib itu sudah tercatat nubuatnya di kitab-kitab sebelumnya. Jadi gini, ini unik Pak. Kita kalau bahas tentang Madinah sebelum jadi Rasul, kaitan dengan negeri Yaman dan kaitan dengan agama Yahudi dan sebagainya ada kaitan. Jadi dulu ketika Nabi Musa berhasil membawa bangsa Israel dari Palestina, dari Mesir, dari Firaun, kamu nanti Laut Merah nih, Laut Merah ya. Nah sampai di Damaskus, Nabi Musa pesan bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi hijrahnya di negeri yang banyak pohon kurmanya. Pesan tuh Nabi Musa kepada kaum Yahudi, kaum Yahudi. Pesan bahwa nanti akhir zaman akan ada nabi yang hijrahnya ke daerah yang banyak pohon kurma. Nah sejak itu yang itu turun-temurun Pak. Dari Nabi Musa terus Jadi orang-orang tokoh-tokoh agama Yahudi, lain-lain Yahudi tahu bahwa nanti akhir zaman itu bahwa ada nabi hijrahnya ke negeri yang banyak kurmanya, tinggal di situ. Sejak itu mereka mencari negeri yang banyak pohon kurma. Ditemukanlah negeri yang banyak pohon kurma itu di negeri Yasrib. Makanya jangan aneh ketika Rasulullah hijrah ke Madinah sudah banyak penduduk Yahudi. Kenapa? Karena mereka sedang mencari nabi akhir zaman. Siapa nabi akhir zaman? Diketahuilah bahwa nabi akhir zaman itu hijrahnya ke Yasrib,
ternyata Nabi Muhammad. Jadi jangan aneh ketika Rasulullah hijrah ke Madinah sudah ada penduduk Yahudi di sana. Nah kemudian mereka nggak terima. Kenapa? Dan Nabi Muhammad nggak terima? Karena ternyata Muhammad ini bukan bangsa Israel. Tuh. Jadi mereka sudah yakin bahwa memang akan nanti datang seorang nabi, ya. Bahkan disebutkan di dalam kitab Injil yang asli ya. Disebutkan mauliduhu di Makkah, hijratuhu di Madinah, wa sultanuhu di Syam. Itu ada, udah dicatat nubuatnya. Nah, nabi itu dapat perintah suruh hijrah ke Yasrib, negeri yang banyak pohon kurmanya. Ternyata Yasrib ini dulu hampir mau diserang oleh kerajaan Yaman. Nah, ini keunikan penduduk Yasrib ini. Jadi kita dulu ada raja sedikit cerita ya. Sejarah. Dulu ada raja Yaman, ya. Nah, raja Yaman ini mimpi yang sangat aneh, dan mimpinya dia bisa tuh Pak. Dia bisa. Dipanggil semua paranormal. 24 paranormal semua, adu wujud dipanggil. Ditanya, saya mimpi yang sangat aneh. Kalau kalian menurut orang sakti, paranormal, dukunnya hebat, coba sebutin mimpi saya apa, lalu tawelnya apa. Bingung dukun semua. Jadi ditanya gitu nggak ada bisa jawab. Nah akhirnya ada satu dukun ngomong, yang bisa tahu ini cuma 2 orang ya raja. Siapa? Itu namanya Syekh dan satu lagi namanya sudah lupa. Itu 2 orang. Dialah yang dukun paling sakti, yang pasti akan tahu. Sehingga cerita dicarilah orang ini. Dukun pertama didatengin. Saya bilang, ada apa tuan raja? Saya dengar kamu orang hebat, dukun yang luar biasa. Saya mau tanya, saya malam mimpi aneh kemarin. Kamu tahu nggak mimpinya apa, tawanya apa? Dia bilang, oh iya saya tahu. Raja mimpi bahwa di dalam kegelapan buat api yang besar, lalu api itu menyambar negeri-negeri di bawahnya dan memakan orang-orang di sekitarnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya nanti negeri Yaman akan dikalahkan dan orang-orang Yaman nanti akan dibunuh. Kaget dia kan? Nah, kemudian ditanya, selesai pergi ke dukun yang kedua. Ditanya, saya mimpi, kamu tahu mimpi saya apa? Dia bilang, oh, Tuan Raja mimpinya ada api keluar dari kegelapan, kemudian turun ke bawah, ya, memakan semua yang ada di situ. Api itu makan apa yang di situ. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kerajaan Yaman akan dilumatkan, dikalahkan oleh Sudan. Nanti Sudan dikalahkan lagi oleh bangsa lain, di mana bangsa ini yang nanti akan menguasai sampai hari kiamat. Dia dipimpin oleh seseorang yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi dia penuh bijaksana dan keadilan. Kita cerita kembali ke Raja Yaman, bingung, dia khawatir karena dia raja kan, bahwa dia pasti akan mati dibunuh oleh bangsa itu. Nah singkat cerita, dia pergi dari istananya, dibawa anak keluarganya semua, dibawa keluarganya, anak istri dibawa, dia ke kerajaan Persia, ya sekarang Irani. Kerajaan Persia minta perlindungan situ, diceritain mimpi itu. Dan mimpi akhirnya tinggal di sana. Nah raja ini mengembara Pak, mengembara sehingga di Madinah atau dulu Yasrib namanya, Yasrib, menikah dengan orang Yasrib, ya kan? Nah, kemudian dia kembali lagi ke Persia. Ternyata di Yasrib dia punya anaknya mati dibunuh oleh orang Madinah, orang Yasrib seperti itu. Dengan anaknya mati dibunuh oleh orang Yasrib, pasukannya dikirim nih untuk menyerang Yasrib. Terjadilah peperangan antara penduduk Yasrib dengan kerajaan Yaman. Nah, uniknya dari peperangan ini begini Pak. Ketika siang hari terjadi perang selesai. Begitu sore datang selesai perang malam, penduduk Madinah ini mengundang tentara Yaman dan para raja buat makan malam. Siangnya main bunuh-bunuhan, malam dia makan. Bingung Yaman, ini gimana ceritanya? Ternyata kata tokoh Yasrib begini Pak. Kami punya adat kebiasaan bahwa kami wajib menghormati tamu. Anda kan datang ke sini tamu, ya kita hormati, kasih makan.
Kalau siang kita perang lagi. Lihat kebiasaan seperti ini, bingung Raja Yaman, mulai hati tergugah. Kok ada orang kayak gini ya? Siang main bacok-bacokan, malu ngajak undang makan. Pertama nggak mau, terus dia lihat pasukannya, dan benar pada makan situ, pada ngeliwat. Akhirnya ikut makan. Nah terus nggak berapa lama, ada tokoh Yahudi ngasih tahu, Tuan Raja, saya kasih saran ya, ente jangan perang ini penduduk Yasrib. Kenapa? Kualat. Kok kualat? Ini negeri nanti akan ada nabi akhir zaman di situ. Kalau kamu hancurkan negeri ini, kamu dapat kualat. Saran saya begini, bawa pulang pasukanmu. Singkat cerita, sudah jadi Raja Yaman ini aneh dengan kehebatan budi pekerti orang Madinah itu luar biasa. Ditambah lagi ada kisah itu. Kata orang Yahudi sudah banyak di sana. Ditaruhlah pasukan Yaman kembali. Nah, Yasrib itulah negeri Madinah yang sekarang itu yang benar kata nubuat Nabi Musa bahwa nanti hijrahnya ke negeri yang pohon kurma banyak. Dan memang di Madinah itu kebun kurmanya paling banyak Pak di Jazirah Arab. Bapak kalau mau kurma macam apa aja di sana. Itu awal mulanya kenapa Rasulullah disuruh pindah ke Yasrib. Ternyata memang sudah nubuatnya seperti itu. Baik. Nah, bicara Yaman, kau bilang di sini karena begitu kita bicara sejarah ya, begitu terjadi perkembangan zaman pada masa pemerintahan dari Abbasiyah, Bani Umayyah. Ini keluarga Rasulullah itu kan pada zaman Bani Umayyah kita dibantai nih, habis pada perang Karbala. Terakhir Sayyidina Husain meninggal dunia paling dipenggal, gitu kan? Tiga cerita ternyata masih ada satu keturunan Rasulullah yang masih hidup. Saat itu masih kecil, tidak ikut berperang karena sedang sakit. Namanya Ali Zainal Abidin, itu masih kecil, maka di tenda dia ikut perang. Nah, singkat cerita, Ali Zainal Abidin ini karena dia sakit masih kecil, tidak ikut perang, sedang sakit. Selesai perang Karbala, ya, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, dibawa ke istana Muawiyah. Ali Abidin diutus oleh bibinya, adiknya Sayyidina Husain, namanya Zainab. Dulu saya punya anak. Nah, ada keturunan namanya Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini di bawah tekanan politik saat itu akhirnya hijrah apa? Hijrah ke Yaman. Hijrah ke Yaman, di Yaman akhirnya dia berkembang biak di sana, turunannya Ahmad bin Isa, kemudian Muhammad bin Ali terus. Nah, keturunan inilah yang mengembangkan keilmuan dan keimanan di Yaman, lalu menyebarkan Islam melalui laut. Kalau dilihat dari geografisnya, kan Yaman itu di laut, Pak. Ini kan peta Arab nih, ini Arab Saudi nih. Jangan di sini nih ya, ini di laut nih. Jadi Yaman ini yang menyebarkan Islam itu menuju ke India, ke mana-mana. Berbagai Yaman. Siapa yang mau ini? Yaitu keturunan Rasulullah. Yang terkadang Ahlul Bait sekarang ada habaib. Kalau Bapak lihat ya sekarang kalau sekarang itu ada Umar bin Hafiz, kemudian lagi ada Habib Asy'ari ya. Itu kita ada mungkin Hatul Maut dan Mentari. Kalau benar-benar ada wasidah ya tadi. Ini sedikit tentang ini. Baik. Masuk ke ayat. Idza jaa nasrullah, kita nggak bahas masalah yang mana, kan itu nanti akan panjang sendiri. Ada apa? Idza jaa nasrullah wal fath. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi di sini kita pahami bahwa apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita dapatkan ini tidak lepas dari pertolongan Allah. Kita bisa menikah karena pertolongan Allah, bisa punya rumah karena pertolongan Allah, bisa makan karena pertolongan Allah, bisa punya istri, dia punya anak dan sebagainya. Ini semua karena pertolongan Allah.
satupun yang nggak Allah tolong. Nggak ada satupun yang Allah tolong. Makanya ketika datang pertolongan Allah, ya, wal fathu dan kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi intinya apapun yang hasil yang kita dapatkan ini nggak lepas dari pertolongan. Kita bisa diaturkan pada siapa? Nah, pertolongan Allah itu kapan datangnya? Kapan saja. Maka siap-siap Allah melalui kita. Emang kita nggak punya daya apa? Paling berdasarkan kita pertolongan Allah ketika kita sudah nyerah. Kita sudah nyerah, nah, itu pertolongan Allah datang. Mungkin kita ya punya kita masing-masing lah ya tentang kondisi tersulit dalam hidup kita, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita pasrah. Dan umumnya pertolongan ini datang pada saat penting. Dan para nabi itu ketika mereka pasrah baru datang pertolongan dari Allah. Sebelum daya upaya belum maksimal, Allah masih uji kita terus uji. Kita dapat cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dibakar ya, mau gimana lagi, nggak bisa apa-apa kan? Nah ketika nyerah Nabi Ibrahim berdoa, ya, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Udah nyerah, udah nggak bisa apa-apa, Allah lah, terserah Allah mau gimana ke. Nah ketika Nabi Ibrahim sudah nyerah, barulah Allah ambil tindakan. Api itu menjadi dingin. Buat siapa dinginnya? Buat Ibrahim doang. Yang lain mah yang kepanasan. Karena ayat itu lah kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi ketika api berkobar sangat besar, Nabi Ibrahim dicemplungin dengan api, yang lain kepanasan, Nabi Ibrahim doang malah kedinginan. Kenapa? Kalau Nabi itu sadar, tak tahu persis. Api itu bisa panas karena ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Jadi sifat panas itu hukum adat, hukum alam. Tapi siapa yang mengendalikan? Ya Allah. Kalau Allah bilang panas, ya panas. Kalau dingin ya dingin. Nah itu api ini. Terus Nabi Musa ketika dia membawa kaum Israel dari kejam Fir'aun, ketika sampai di pinggir laut kan bingung mau kemana lagi. Depan laut, belakang pasukan Fir'aun. Udah nyerah, ya Allah, udah nyerah, dan terserah mau gimana deh. Apa kata Allah? Musa, lu jangan bete ya Pak. Ketok tokatmu ke laut. Ini biasokal aja. Biasokal bahar. Ketuk laut tuh kebelah. Tebal laut. Jadi daratan nyebrang. Nah, ketika nyebrang, Fir'aun pun ikut nyebrang juga nih. Karena khawatir tidak kejar. Kata Allah, pukul lagi. Tokatmu ke laut, dipukul lagi, rapat lagi. Dia sama lagi, Nabi Yunus ketika dulu, nah ini Nabi Yunus nih. Nabi Yunus itu dulu bilang, kaumku beriman pada Allah, bertauhid pada Allah. Nggak mau. Singkat kita dibilang, nanti kalau kamu mau beriman pada Allah, akan turun aja. Nggak percaya, gitu kan? Mana mungkin. Nah itu ditentukan Nabi Yunus misalkan kalau masalah itu misalkan hari ini akan terjadi bencana, akan terjadi ajab Allah. Ternyata hari itu meleset. Ternyata hari itu nggak kejadian bencana. Nabi Yunus ngomong. Nah Nabi Yunus khawatir nih Pak. Dia sudah kagum mengucap hari itu akan terjadi ajab, takutnya nggak turun, dia malah akan disalahkan oleh masyarakat. Dia pergi minggah dari kampung, takut disalahin. Hukum alam kan bermain, hukum logika berpikir. Orang itu Pak, kalau benar pasti dia akan pergi. Wah, jadi Yunus benar nih. Bukti dia pindah dari kampung. Kenapa? Mau terjadi bencana. Akhirnya kaum Nabi Yunus itu berbondong-bondong tobat. Gara-gara Nabi Yunus pergi dari kampung. Padahal Yunus begitu takut aja nggak turun, takut omongannya meleset. Singkat cerita dia ini apa? Terengkar. Lari dari perintah. Dan naik ke perahu, terjadilah apa tuh? Badai. Nah, orang-orang sana dulu berpikir kalau terjadi badai, kapan tuh? Berarti ada orang yang kena apa? Kena apes nih, gitu kan? Ada masalah di kampung. Cuma kan nggak mungkin kalau menuduh Yunus, kan Yunus Nabi, gitu kan?
ada undian. Pertama keluar apa? Yunus. Nggak mungkin masih Yunus. Masuk lagi, undi lagi, Yunus lagi. Sampai 3 kali kan? 3 kali. Nabi Yunus dicemplungin ke laut. Jemplungin ke laut, ditelan oleh ikan paus. Ingat bahasa Qur'annya, ditelan, bukan punya. Ditelan. Beda kalau dipunya masih papak kan? Nah makanya Nabi Yunus jasadnya apa? Utuh badannya, gitu kan? Nah masuk ke dalam ikan, di dalam ikan itu dibikin nyaman sama Allah, nyaman sama Allah. Nah tuh di dalam ikan kesel tuh, gara-gara kabur akhirnya masuk ke perut ikan. Nah, di dalam mulut doa ada tuh ya, doa yang dikenal apa? Ini kuntu binas zalimin. Nah itu doa Nabi Yunus 40 hari dalam ikan. Jadi semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu ketika nggak ada yang diamankan. Kemudian satu lagi Pak, kenapa orang banyak nggak percaya berdukun? Dan orang masih percaya berdukun, dibilang, Pak, kita ngomong, benar nggak? Minta nomor. Nah kalau dia benar apa nggak dia aja masangnya? Jadi orang gitu kan. Orang udah gila judi kan gitu Pak. Apa baik orang udah gila judi Pak. Ya. Nah, kata waktu ini ulama sepakat sahabat ini berkaitan dengan Fathul Mekah. Apa Fathul Mekah? Dikuasainya kota Mekah oleh Rasul. Singkatnya gini Pak, Rasulullah itu kan berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Total Rasulullah berdakwah itu selama 23 tahun. Di Mekahnya berapa tahun? 13. Balik, nggak apa-apa. Nah, jangan amplop untuk tukar. 10 tahun di Madinah. Rasulullah SAW dakwah di Mekah selama 13 tahun dapat berapa orang? Berapa orang? Nggak nyampe 100, sahabat berapa? 70? Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah cuma dapat 70 orang. Itu Rasulullah loh. Kayak kita kadang ngaji sebelum dulu udah ogahan. Dia udah dapat 70 orang. Makanya dikatakan ketika hijrah Nabi dan sahabat ke Madinah itu jumlahnya nggak besar. 70 orang masuk Islam. Dan ini semuanya akhirnya hijrah ke Madinah ke Yasrib. Selama 10 tahun di Madinah akhirnya bisa berislam keseluruhan. Kita bahas ini sejarah. Pada tahun ke-7 dari 7 apa? 7 Hijriah. 7 tahun setelah Hijrah. Rasulullah rencana mau melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji. Berangkat Rasulullah bersama sahabat dari Madinah menuju ke Mekah. Di Mekah, sekian ribu sahabat waktu itu. Nah, ketika sampai di luar kota Mekah di perbatasan ada daerah namanya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ini Rasulullah ditahan, nggak boleh masuk ke kota Mekah karena masih terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Singkat cerita diusir pulang, nggak boleh. Pada waktu itu kaum muslimin sudah bawa senjata lengkap, perang deh. Maka Rasulullah udah jangan sampai ada pertumpahan darah. Akhirnya diadakan perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu isinya adalah bahwa tidak boleh terjadi peperangan selama 10 tahun antara kaum muslimin dan kaum Mekah. Yang kedua, apabila ada orang Mekah yang masuk Islam dan ke Madinah, maka Muhammad harus mengembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad balik ke Mekah, orang Islam nggak boleh ambil, gitu kan? Oke, itu salah satu isinya. Nah, selang setahun kemudian, ternyata 1 tahun kemudian kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian.
Dengan apa perjanjiannya? Kaum kafir Quraisy bersekutu dengan suku Bani Bakar. Bani Bakar berperang melawan suku Khuza'ah. Jadi peperangan antara Bani Bakar dan suku Bani Khuza'ah. Bani Bakar ini disuplai persenjataannya dan sebagainya oleh kaum kafir Quraisy. Dibantai nih kaum Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Tapi Bani Khuza'ah itu sudah masuk Islam. Nah, singkat cerita akhirnya kepala pimpinan Bani Khuza'ah datang ke kota Mekah, minta perlindungan. Dia bilang, ayolah dilindungi. Karena di situ ada orang kafir Quraisy yang sangat baik, ya. Dibilang, udah kalau gitu kamu datang ke Muhammad. Jadi kamu dibantuin. Kenapa? Ini Quraisy sudah melanggar perjanjian. Datanglah pimpinan kaum Khuza'ah ini ke Madinah. Diceritain ya Rasulullah bahwa kaum kafir Quraisy sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dia menumpahkan darah. Pas saat itu kejadian di bulan haram pula. Bulan haram itu jadi tradisi di Mekah dan sekitar ya. Ketika pada bulan haram tidak boleh terjadi peperangan. Ada 4 bulan nih. Bulan apa? Muharram, Rajab, nah Zulqa'dah, Dzulhijjah dan nampak bulan itu nggak boleh menumpahkan darah. Kenapa? Di dalam bulan haram. Diperparah lagi dulu sebagian Bani Khuza'ah mencari perlindungan masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi sudah peraturan siapapun yang masuk ke dalam masjid itu nggak boleh dikejar. Nah kalau kita ada masalah demo masuk ke masjid itu aparat nggak boleh masuk ke dalam. Apa nyolong nih? Misalkan kita kejar masa masuk ke masjid, ke Masjidil Haram itu nggak boleh ditangkap. Makanya baik copet-copet di Mekah di sana, kalau ketika dia ketahuan melakukan masuk ke dalam masjid, aman dia, nggak bakal ditangkap oleh sekarang. Begitu keluar